Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, ya, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang normal form, konjungtif, dan disjungtif. Anggota kelompok kami ada M. Sofyan Azuri Nasyan dan Izulia Rahma, lalu dengan saya sendiri Ivan Syah Maulana. Berikut tabel peringkai proposisi. Teman-teman bisa lihat tabelnya. Belum. 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 Diulangi share screen-nya. Bentar, Pak. Yang paling atas. Yang paling atas. Sudah, Pak. Di stop share dulu. Oh, iya. Diulangi. Diulangi yang paling atas. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Ya. Baik, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang normal form, konjungtif, dan disjungtif. Anggota kelompok kami ada M. Sofyan Azuri Nasution, lalu ada Izulia Rahma, lalu dengan saya sendiri Ivan Syah Maulana. Berikut tabel peringkai proposisinya. Teman-teman bisa melihat tabelnya sendiri. Belum lagi ya, Mas? Belum juga. Oh. Masih yang PowerPoint biasa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Gimana ya, Pak? Di screen saya sudah ganti. Nggak usah full screen, nggak apa-apa. Yang paling diulangi yang tadi, yang paling atas tadi. Share screen lagi, yang paling atas. Oh ya. Nah, udah gitu aja. Ya, gini aja ya. Ya. Maaf sebelumnya. Berikut tabel peringkai proposisinya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, sudah. Sip. Ya, baik, Pak. Izulia. Yang pertama ada konjungtif atau konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung dan. Dan di sini akan bernilai benar atau true apabila semua proposisinya bernilai benar. Notasinya ada proposisi P dan proposisi Q digabungkan dengan konjungsi atau dan, maka dapat dituliskan P dan Q. Contohnya, P di situ semua kucing adalah hewan, Q semua anggrek adalah tanaman. Maka P belum Maaf. P dan Q semua kucing adalah hewan dan semua anggrek adalah tanaman. Yang kedua ada disjungtif silogisme. Disjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung atau akan bernilai salah apabila semua proposisinya bernilai salah. Notasinya P atau Q dan negasi P maka Q. Contohnya langit cerah atau berawan dan langit tidak cerah, maka langit berawan. P-nya langit cerah, Q-nya berawan, negasi P langit tidak cerah, maka implikasinya Q langit berawan. Pengertian normal form atau bentuk normal. Bentuk normal adalah bentuk standar ekspresi logika. Bentuk standar yang dimaksudkan di sini adalah bahwa semua bentuk ekspresi logika bisa disederhanakan dengan menggunakan proposisi seperti negasi, konjungsi, dan disjungsi, dengan proposisi dasar yang dikombinasikan dalam bentuk rumus atomik atau atom-atom. Literal adalah atom atau negasi dari atom, misalnya A atau negasi A dan P2 atau negasi P2. Jadi A dan negasi A adalah atom atau literal. P2 adalah literal, negasi P2 adalah literal. Literal yang berisi satu atom disebut literal positif, misal A dan P2. Literal yang berisi satu negasi dari satu atom disebut literal negatif, misal negasi A dan negasi P2. Contohnya ada proposisi P, A maka B, implikasi negasi C atau A
Yang Q negasi A maka B dan negasi C atau A. Jadi jika P didefinisikan Q dapat dituliskan A maka B implikasi negasi C atau A didefinisikan negasi A maka B dan negasi A atau A. Jadi dapat dipastikan jika A maka B implikasi negasi C atau A akan sama nilai kebenarannya dengan negasi A maka B dan negasi C atau A dengan semua nilai kebenaran dari A, B, dan C, dan dapat dibuktikan dengan hukum-hukum logika. Bentuk normal mempunyai dua jenis, yaitu bentuk normal konjungtif atau CNF dan bentuk normal disjungtif atau DNF. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfansyah Maulana. Bentuk normal konjungtif CNF adalah bentuk normal yang memakai perangkai konjungsi dari disjungsi. Ini juga disebut dengan POS, product of sum, atau perkalian dari penjumlahan. Bentuknya seperti A1, konjungsi A2, konjungsi AI, konjungsi AN. Setiap AI berbentuk lambda 1 disjungsi, lambda 2, lambda I, disjungsi, lambda M. Contoh files XYZ sama dengan X, disjungsi, negasi Y, disjungsi, negasi Z. Konjungsi, negasi X, disjungsi Y, disjungsi Z. Lalu konjungsi, X, disjungsi Y, disjungsi Z. Lalu bentuk normal disjungtif. Bentuk normal disjungtif adalah bentuk normal yang memakai perangkai disjungsi dari konjungsi. Disebut juga SOP, sum of product, atau penjumlahan dari perkalian. Bentuknya seperti berikut. A1 disjungsi A2, konjungsi AI, konjungsi AN. Setiap AI berbentuk lambda 1, disjungsi lambda 2, lambda I, konjungsi, lambda M. Contoh, Y, ABC sama dengan negasi A, konjungsi B, konjungsi C, lalu disjungsi A, konjungsi negasi B, konjungsi negasi C, lalu disjungsi negasi A, konjungsi negasi B, konjungsi negasi C. Membuat bentuk CNF dan DNF dari tabel kebenaran. Untuk membuat bentuk CNF, cukup ambil nilai-nilai F atau files saja. Jika A sama dengan true, maka lambang proposisi menjadi negasi A. Jika A false, maka lambang proposisi menjadi A. Untuk membuat bentuk DNF, cukup ambil nilai-nilai T atau true saja. Jika A sama dengan true, maka lambang proposisi menjadi A. Jika A sama dengan false, maka lambang proposisinya menjadi negasi A. Lalu contohnya seperti berikut, ubahlah ekspresi logika A adalah negasi A konjungsi B diimplikasi negasi A disjungsi negasi C ke dalam bentuk CNF dan DNF. Tabelnya bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu saya lanjutkan kepada Sofyan. Ya, jawaban untuk CNF-nya dari tabel kebenaran tadi, kita lihat dulu ketentuannya. Karena CNF itu mengambil nilai false saja, dan nilai false tadi di tabel diwarnai warna hijau. Dan ketentuan dari CNF tadi, jika dia A-nya false, maka dia menjadi A, dan jika A-nya true, maka menjadi
negasi A. Jadi kita dapat CNF-nya itu negasi A, disjungsi B, disjungsi negasi C, konjungsi negasi A, disjungsi negasi B, disjungsi C. Dan untuk jawaban DNF-nya dari tabel kebenaran tersebut, dia mengambil nilai terus saja, maka DNF-nya kita dapatkan negasi A, konjungsi negasi B, konjungsi negasi C, disjungsi negasi A, konjungsi negasi B, konjungsi C, disjungsi negasi A, konjungsi B, konjungsi negasi C, disjungsi negasi A, konjungsi B, konjungsi C, disjungsi negasi disjungsi A, konjungsi negasi B, konjungsi negasi C, disjungsi A, konjungsi B, konjungsi C. Prosedur mengubah bentuk proposisi majemuk ke dalam bentuk normal. Yang pertama itu mengeliminasi koneksi implikasi dan biimplikasi dengan menggunakan hukum implikasi dan biimplikasi. 2. Menggunakan hukum De Morgan jika diperlukan. 3. Menggunakan hukum negasi ganda jika diperlukan. 4. Gunakan hukum distributif jika diperlukan. Contohnya itu, ubahlah ekspresi logika negasi A, implikasi B, disjungsi A, disjungsi B ke dalam bentuk CNF. Bentuk semulanya itu negasi A, implikasi B, disjungsi A, disjungsi B. Pertama kita gantikan implikasinya. Seperti ini, akan menjadi negasi A, disjungsi B, disjungsi A, disjungsi B. Ketentuan untuk mengubah implikasi itu ada di tabel sebelah kanannya, bisa lihat sendiri. Dan habis itu kita menggunakan hukum De Morgan akan menghasilkan A konjungsi negasi B, disjungsi A, disjungsi B. Setelahnya kita menggunakan hukum asosiatif, dia maka menjadi A konjungsi negasi B, disjungsi A, disjungsi B. Seterusnya kita menggunakan hukum distributif, akan menjadi A disjungsi A, konjungsi negasi B, disjungsi A, disjungsi B. Dan dari distribusi kita dapatkan CNF-nya itu menjadi A, disjungsi A, disjungsi B, konjungsi negasi B, disjungsi A, disjungsi B. Contoh nomor 2 itu, ubahlah ekspresi logika A, konjungsi negasi A, disjungsi negasi B, konjungsi C ke dalam bentuk DNF. Bentuk semulanya seperti yang tadi, kita langsung menggunakan De Morgan, akan menjadi A, konjungsi negasi A, disjungsi negasi B, disjungsi negasi C. Kita gunakan lagi De Morgan, akan menjadi A, konjungsi negasi A, konjungsi negasi B, disjungsi negasi C. Seterusnya kita gunakan hukum De Morgan lagi, akan menjadi A, konjungsi negasi A, konjungsi B, konjungsi C. Setelahnya kita menggunakan hukum asosiatif, akan menjadi A, konjungsi negasi A, konjungsi B, konjungsi C. Dan kita akan mendapat nilai dari DNF-nya, yaitu A, konjungsi negasi A, konjungsi B, konjungsi C. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami kali ini. Jika ada pertanyaan atau ingin menambahkan sesuatu ke dalam materi kami, akan dipersilahkan untuk chat atau buka mic secara langsung. Ya, silakan yang mau bertanya.